Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nur Habibah. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang membahas menelusuri tuturan dan tindakan tokoh dalam teks fiksi. Ayo teman-teman, kita simak video pembelajarannya berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat contoh teks fiksi berikut ini yang berjudul Benalu yang Sombong. Di kebun hiduplah pohon mangga. Di dahan pohon mangga itu tumbuhlah benalu. Nah, benalu hidup dengan nyaman. Tubuhnya semakin gemuk kebun itu. Tumbuh pula tanaman cabai. Tubuhnya yang pendek kadang tertutup daun tumbuhan lainnya. Akibatnya, buah cabai yang tumbuh di tubuhnya amat jarang. Benalu yang melihat keadaan tanaman cabai mulai mengejeknya. "Hai cabai, kasihan deh kamu. Pasti capek ya bikin makanan sendiri. Seperti aku dong, enak, makanan tinggal ku ambil dari si mangga. Tubuhku makin besar, tapi aku bisa santai terus," ejek benalu. "Yah, sudah jalan hidupku, harus membuat makanan sendiri. Aku kan tidak boleh menggantungkan hidupku kepada pihak lain," sahut cabai santai. "Ah, sok bijaksana kamu. Sebenarnya kamu iri, ingin seperti aku kan?" paksa benalu. "Apa untungnya aku iri kepada pihak lain? Buang-buang tenaga saja. Aku hanya perlu terus bekerja keras agar berbuah lebih banyak." "Tetapi aku akui keadaanku memang sulit," jawab cabai. Tiba-tiba datanglah sang pemilik kebun. Bapak itu terlihat serius mengamati keadaan tanaman di kebunnya. Tidak lama kemudian, wajahnya terlihat kesal sambil membawa golok di pinggangnya. Pemilik kebun memanjat pohon mangga. "Ini rupanya yang membuat pohon manggaku sulit berbuah," katanya kesal. Dipotongnya dahan yang ditempati benalu. Dilemparnya benalu ke tanah. Pemilik kebun juga memotong daun-daun yang menutupi tanaman cabai, sehingga cahaya matahari mudah menghampiri si cabai. Cahaya matahari menjadi sumber energi bagi cabai untuk memasak makanannya. Nah, teman-teman, dari contoh cerita fiksi tersebut, kita bisa menentukan tuturan dan tindakan tokoh dalam teks non-fiksi yang mana tokohnya seperti pemilik kebun sangat serius mengamati keadaan tanaman di kebunnya. Dan bapak pemilik kebun tersebut memotong tanaman benalu dan mencampakkannya. Adapun unsur intrinsik dalam cerita tersebut, yang pertama, tokoh. Nah, tokoh utamanya adalah benalu. Kemudian ada tokoh tambahannya seperti pohon cabai, pemilik kebun, dan pohon mangga. Adapun watak sifat tokoh. Nah, benalu memiliki watak yang sombong, sedangkan cabai memiliki watak yang rendah hati. Latar cerita dalam teks fiksi tersebut yaitu di kebun. Latar tempatnya di kebun. Kemudian latar waktunya bisa pagi hari ataupun siang hari karena terdapat cahaya matahari menjadi sumber energi bagi pohon cabai. Kemudian adapun alur cerita dalam teks fiksi tersebut yaitu memiliki alur cerita maju yang diceritakan dari awal hingga akhir. Dan unsur intrinsik berikutnya adalah amanat. Adapun amanat dalam teks fiksi tersebut yaitu janganlah sombong seperti benalu, maka kita akan celaka, dan bersabarlah seperti pohon cabai, maka kita akan beruntung. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita hari ini. Ibu harap teman-teman semua dapat memahami materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.